Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini, seperti judulnya itu kita mau buat gear shift indikator di mobil manual. Nah, mungkin beberapa waktu lalu saya pernah posting video tentang ada gear shift indikator ya di mobil manual. Jadi banyak yang bertanya-tanya, "Itu gimana ya buatnya? Cara kerjanya gimana?" Gitu loh. "Buat ajarin dong, tunjukin dong caranya, kita mau buat juga." Nah, karena banyak permintaan teman-teman, kali ini, saya buat videonya, gimana cara buatnya, apa aja yang dibutuhkan, bahan-bahannya, nanti kita lihat di video ini. Mungkin bagi sebagian orang kali ya, mobil manual, jarang ada yang punya gear shift indicator kecuali mobil matic. Kalau matic kan sudah jelas nih ada D1, D2, ada parkir, netral, tapi kalau mobil manual kan belum ada nih. Nah, untuk itu di video kali ini saya mau tunjukkan, caranya dari alat yang saya buat sendiri, cukup mudah sih. Mari kita ikuti aja dari awal sampai akhir. Untuk penampakan modulnya bisa kita lihat di sini, ini, sudah dipasang di mobil ya. Di sini kita bisa lihat ada node MCU itu sebagai microcontroller, kemudian di depan itu ada kabel sensor magnet itu ada 7. Kemudian di belakangnya ada modul step down, untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt. Kemudian ada sensor tegangan, yaitu untuk mengukur tegangan dari baterai atau aki mobil. Nah, yang paling atas kiri itu input tegangan 12 volt dari aki mobil. Nah, dari semua ini apa-apa aja yang kita butuhkan supaya jadi satu modul. Yang pertama itu adalah sensor Hall effect atau orang biasa sering bilang ini sensor magnet ya. Jadi sensor magnet ini kerjanya itu kalau dia diberi tegangan dan ada magnet di dekatnya, maka sensornya baru bekerja gitu. Jadi memberikan tegangan output. Tapi kalau nggak ada magnet, sensornya nggak bekerja. Itu prinsip kerja dari sensor magnet. Kali ini saya gunakan itu tipenya sensor Hall effect A3144. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah sensor tegangan. Di sini sensor tegangan yang biasa digunakan untuk Arduino itu bisa kita pakai untuk mengukur tegangan dari aki yang masuk ke modul. Kemudian ada modul step down. Step down di sini gunanya untuk menurunkan tegangan aki mobil kan 12 volt nih. Jadi kita turunkan ke 5 volt supaya modul yang kita buat itu bisa bekerja, karena modul-modul komponen yang kita pakai itu semuanya tegangannya 5 volt. Jadi kita butuh modul step down. Kemudian yang paling penting itu adalah microcontrollernya. Jadi microcontroller inilah yang mengatur tampilan nanti dari sensor, kemudian dikeluarkan melalui output di LCD-nya. Jadi semua programnya yang kita buat nanti bakalan diupload ke microcontroller yang satu ini. Kemudian bahan yang kita gunakan yaitu LCD OLED. Di sini saya gunakan LCD OLED SSD 1306 I2C ya namanya, dengan resolusinya itu 128 kali 64 pixel. Yang kemudian yang dibutuhkan yaitu magnet. Di sini saya gunakan magnet neodymium N52 karena magnet ini itu daya lengketnya lebih kuat ya daripada magnet biasa. Jadi kalau kita gabungkan dengan sensor magnet itu efeknya langsung cepat gitu. Beda dengan kalau kita punya magnet yang biasa itu responnya lebih lambat daripada langsung kita gunakan sensor magnet yang tipe yang N52. Kemudian yang kita butuhkan adalah, nah ini adalah skematik atau gambar dari rangkaian gear shift indikator yang saya buat. Di sini kita lihat ada 4 sensor di depan dan 3 sensor di belakang.
Jadi 4 sensor ini nanti untuk yang posisi netral, kemudian gigi 1, gigi 3, dan gigi 5. Kemudian yang 3 lagi adalah gigi 2, 4, dan gigi mundur. Semua data dari sensor akan diolah oleh microcontroller, nanti hasilnya akan ditampilkan ke LCD. Jadi microcontroller yang akan mengolah data dari setiap sensor. Nah, di sini kita lihat itu ada namanya voltage sensor yang di atas. Nah, ini gunanya nanti untuk mengukur berapa tegangan dari aki saat mobil berhenti ataupun mobil mati. Jadi guna voltage sensor ini ngirim data nanti yang akan diolah data analognya oleh microcontroller, yang juga hasilnya nanti akan ditampilkan di LCD OLED. Nah, secara garis besar rangkaiannya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau buat ya, mungkin yang elektronika udah paham, sudah bisa membuat ya rangkaiannya seperti apa, dan juga jalur-jalur untuk di PCB-nya sudah bisa harusnya dengan melihat rangkaian yang seperti ini. Oke, berikutnya setelah kita tahu rangkaiannya, nah langkah berikutnya kita pasang. Di sini harus kita pasang ke 7 sensornya dengan kabel masing-masing tiap kakinya. Jadi ada 7, berarti ada kali 3 itu 21 kabel yang harus kita pasang, kita solder dari setiap sensor magnet. Nanti akan dikonekkan ke board yang sudah kita buat. Jadi 7 sensor itu ujungnya nanti kita buat ke boardnya yang sudah siap untuk dipasang di modul. Ini tampilan dari modulnya, tampak depan dan tampak atas ya. Nah, masih berantakan, tapi kurang lebih modulnya itu seperti ini bentuknya gitu. Berikutnya itu yang tidak kalah penting adalah program. Nah, jadi semua microcontroller itu akan bekerja harus diisi dulu programnya, kita upload dulu program yang akan dijalankan oleh microcontroller tersebut. Nah, ini penampakan dari program yang saya buat untuk scan sensor, tampilan-tampilan di LCD. Ini juga perhitungan untuk sensor tegangan, semuanya ada di program ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa berkreasi sendiri ya untuk programnya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara pemasangan sensor di dalam ruang ini ya, persneling. Nah, ini secara garis besar posisi sensornya bisa kita lihat itu gigi 1, gigi 3, dan gigi 5, dan netral. Sudah, ini posisi yang saya rasa sudah fix ya, sudah pas dengan penempatan magnetnya. Karena setelah berkali-kali coba, akhirnya inilah dapat posisi yang menurut saya paling pas dan paling sensitif ketika kita menggerakkan tuas giginya. Itu nanti di LCD apanya langsung muncul cepat gitu responnya. Nah, kalau ini yang sensor yang 2, 4, dan gigi mundurnya ada di bagian depan, posisinya vertikal. Dan juga itu yang lingkaran merah posisi magnetnya yang sudah kita tempel. Jadi kalau gambarnya sih seperti ini. Nanti selanjutnya kita lihat cara pemasangannya. Oke, ini gambarnya ya. Kita lanjut ke cara pemasangan. Pertama kali buka dulu ya sarung untuk tempat persnelingnya, kemudian sudah kelihatan di dalamnya. Nah, ini kelihatan dalemannya, sensornya udah dipasang ya dengan double tip. Itu kalau kita lihat sensornya ada 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Di bawah magnet ada satu lagi ya. Nah, posisi
dari magnet ini dilem aja di tuas besinya biar nggak lepas-lepas lagi dia. Nah, tepat di bawah magnet itu ada sensor dari gigi netral. Jadi pas di atas ini ada magnet langsung. Nah, ini kelihatan ya. Oke, kita lihat ada 4 sensor ya. Nah, pada posisi netral itu posisi sensornya sudah pas di bawah magnet. Nah, kalau gigi 1, nah posisi magnet tepat berada di atas sensor gigi 1. Kemudian balik ke netral. Saat kita masukkan gigi 3, nah gigi 3 itu sensornya pas di bawah dari magnet. Kalau kita arahkan ke gigi 5, nah begitu juga gigi 5 sensornya tepat berada di bawah magnetnya. Oke, kita kembalikan ke netral. Oke, kita lihat posisinya. Nah, ini sensor di bagian belakang. Jadi pemasangannya harus betul-betul pas supaya indikatornya aktif di monitor kecilnya itu sesuai dengan posisi giginya. Ya, kalau untuk nempelnya terserah teman-teman. Biasanya sih lebih mudah pakai double tip ya. Kalau bisa dilem juga biar nggak goyang-goyang atau lepas lagi kabel-kabelnya. Oke, ini gigi netral, gigi 1, gigi 3, dan gigi 5. Oke, sekarang kita ke gigi depan. Nah, untuk gigi 2, 4, dan mundur itu posisinya ada di depan ya. Jadi di depan cuma ada 3 sensor. Yang ini gigi mundur, yang itu gigi 4, dan yang sebelahnya itu untuk gigi 2. Nah, untuk magnetnya itu kita letakkan di depan sini. Itu magnetnya. Oke, nah ini dia. Jadi di tuas yang ada plastik ini kita letakkan magnet ini depan, dikasih double tip atau lem bakar juga boleh. Oke, ini masuk gigi 2. Jadi posisi magnet pas menghadap ke sensor yang nomor 2. Kemudian kita buat ke gigi 4. Nah, kita lihat gigi 4 itu sensornya juga berdekatan dengan magnetnya. Magnetnya pas di depan ini ya. Oke, berikutnya kita pakai ke gigi mundur. Oke, gigi mundur. Nah, itu posisinya sensor berdekatan dengan magnet yang di depannya. Jadi yang belakang posisinya nempelnya vertikal ya, itu ditempel pakai double tip atau dilem juga boleh. Oke, kita kembalikan ke netral. Jadi di sini kita lihat, nah itu posisi magnetnya ditempel di ujungnya aja ya, di depannya itu yang bulat itu ya. Nah, kemudian kabel-kabel sensornya sudah kita pasang, tinggal dirapikan. Kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, nanti semua kabelnya itu perginya ke modul yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia pemasangan untuk posisi sensor.
Nah, yang paling penting itu posisi sensornya harus benar-benar pas berada di bawah magnet yang sudah kita pasang. Jadi sebelum dipasang harus benar-benar dicek nih posisi sensornya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti bisa dilihat di tampilannya, kalau udah pas nanti angkanya muncul. Oke guys, ini indikator giginya udah dipasang ya. Ini pasangnya di depan setir mobil. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang kondisi mobil dalam keadaan mati. Coba kita nyalakan kontak. Ketika nyala kontak, dia langsung nyala. Oke, tapi mesin belum nyala ya. Kita nyalakan mesin dulu. Oke, sudah nyala mesin. Oke, kondisi sudah normal di netral. Oke, netral ya. Oke. Kemudian sebelum kita jalan, kita coba dulu satu-satu indikatornya. Kondisi 1. Oke ya. Kemudian gigi 2. Oke. Gigi 3. Gigi 4. Gigi 5. Oke. Sekarang kita coba yang gigi mundur. Ini langsung mundur kamera parkir. Ini juga udah mundur ya. Nah, di sini indikatornya sudah mundur dengan tegangan baterai aki 13,6 volt. Oke, kita langsung coba jalan. Kita nyalakan lampu karena jam sudah jam 6 lewat. Oke, setelah kita pakai jalan beberapa menit, hasilnya lumayan bagus, keren. Jadi istilahnya selama ini kita punya mobil manual nggak ada tampilan indikator giginya, tapi kali ini bisa kita buat. Dan mungkin sepertinya ini membantu sekali sih bagi beberapa orang, tapi bagi saya ini sangat membantu untuk melihat indikator gigi, juga RPM mobil kita gitu. Dan juga karena ada tampilan tegangan aki, jadi kita bisa monitor juga apakah aki kita drop atau normal, bisa kelihatan di situ. Ya, kali ini sekian dulu video yang bisa dibuat, tutorial pembuatan ini ya, gear shift indikator di mobil manual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada teman-teman mau tanya atau ada masukan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.